Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Roma 13 ayat yang ke-8a yang berkata demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul hutang. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab, firman Tuhan, menegaskan pagi ini bahwa janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Larangan berhutang, artinya ada yang boleh melanggar, tapi ada yang memilih taat. Kita mau lihat saudara, firman ini menegaskan dengan jelas, tapi pada kenyataannya, saudara dan saya pasti tahu ada yang melakukan firman ini dan ada yang tidak melakukan firman ini. Orang yang melakukan firman ini adalah orang yang tidak berhutang apa-apapun, tidak ada hutang. Tapi yang kedua, orang yang tidak melakukan firman ini adalah orang yang berhutang, dan terus berhutang. Kita mau lihat saudara, mengapa Alkitab melarang orang berhutang. Yang pertama, nanti saudara baca di dalam kitab Amsal. Orang yang berhutang, dia akan menjadi budak pihak yang memberikan hutang. Jadi waktu saudara dan saya berhutang, tanpa sadar saudara dan saya akan menjadi budak dari sang pemberi hutang. Sementara firman Allah berkata buat saudara dan saya dalam Ulangan 28, ada bagian yang bilang gini, kamu tidak menjadi ekor, tapi kamu menjadi kepala. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa orang yang berhutang, dia akan menjadi budak orang yang memberi hutang. Supaya tidak menjadi budak, jangan berhutang. Tapi kalau mau jadi budak, ya berhutang. Saudara akan menjadi budak dari sang pemberi hutang, dari pihak yang memberi hutang. Karena itu Alkitab gak mau saudara dan saya menjadi budak. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus. Yang kedua, orang yang berhutang secara tidak sadar, dia akan terikat pada hutang itu. Bukan orang bebas. Orang yang tidak berhutang, dia adalah orang bebas. Tidak ada ikatan hutang. Tapi orang yang berhutang, dia punya satu ikatan, yaitu ikatan hutang. Waktu saudara dan saya terikat pada hutang, kita tidak menjadi orang yang bebas. Berbeda kalau kita terikat pada Tuhan. Kita terikat dengan kasih Tuhan, itu berbeda. Karena itu, mari saudara dan saya terikat pada Tuhan, terikat pada kasih Tuhan. Jangan terikat pada hutang. Tapi yang ketiga, mengapa Alkitab melarang orang berhutang? Orang yang berhutang, dia akan terbius untuk kembali berhutang, terus berhutang. Dan tanpa disadari, dia akan dikontrol oleh roh hutang. Saudara tahu, orang yang berhutang itu berbeda rohnya dari orang yang tidak berhutang. Orang yang langganan hutang mau mendapatkan sesuatu dengan cepat, tapi pakai hutang, itu berbeda dengan orang yang mendapatkan sesuatu, dia menabung, dan kemudian membelinya secara cash.
Orang yang kedua ini tidak terikat roh hutang, tapi dia bebas. Saya mau tutup renungan ini, saudara. Orang yang berhutang, yang jika dikerjakan terus-menerus, dia akan terikat roh hutang, dan rohnya tidak bisa excellent. Karena roh yang excellent itu roh yang bebas hutang. Saya mau bawa saudara untuk melihat sesuatu. Dalam Ulangan 28 ayat yang ke-12, bagian terakhir itu Tuhan berkata di dalam firman itu untuk Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Ketika Tuhan memberkati pekerjaan, ini intinya saya jelaskan. Maka kamu akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi kamu sendiri tidak meminta pinjaman. Orang yang taat dan setia melakukan apa yang Allah firmankan di dalam Ulangan 28 ayat 1-12, dia akan menjadi orang-orang yang memberi pinjaman, orang-orang yang memberi hutang, bukan orang yang meminta pinjaman, bukan orang yang meminta hutang. Dia gak akan jadi budak, apalagi budak hutang. Maksud budak itu apa, saudara? Tiap bulan mikirin bayar utang A, utang B, utang C. Tuhan mau saudara dan saya belajar hari ini. Mari koreksi kehidupan saudara dan saya. Apakah kita masih terikat hutang? Apakah kita masih dikontrol oleh roh hutang? Ataukah kita orang-orang yang bebas tanpa hutang, yang hanya terikat pada Tuhan? Tuhan mau saudara dan saya menyadari bahwa hutang itu akan membuat saudara dan saya menjadi budak dari orang yang memberi hutang. Karena itu mari jadi orang-orang yang terikat pada Tuhan, yang diberkati karena taat dan setia, dan dijadikan Tuhan memberi pinjaman kepada banyak orang, tapi kita sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, tidak berhutang apa-apa kepada siapapun. Amin.